Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di antara hal yang harus kita perhatikan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tiada lain adalah wal ilmu bi fardiyatiha aw wal ilmu bi fardiyatihi. Yaitu bahwa kita harus mengetahui sisi keilmuan, kefarduan dari apa yang kita lakukan. Jangan sampai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa didasari dengan ilmu. Karena mereka yang beramal suatu amalan ibadah tanpa didasari dengan ilmu, disepakati bahwa amal tersebut mardudatun la tuqbalu. Kata lain adalah ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala dan amalan tersebut tidak akan diterima. Nah, oleh karena itu ketika kita melaksanakan peribadahan, baik itu sholat, baik itu puasa, atau amal-amal ibadah yang disyariatkan kepada kita selain sholat dan puasa, tentu hal ini harus dasari dengan wal ilmu bi fardiyatiha, bahwa kita mengetahui kefarduannya dari sisi keilmuannya. Apakah itu kaifiyatnya, apakah itu syarat sahnya, apakah itu syarat wajibnya, dan lain sebagainya dari pelaksanaan peribadahan tersebut. Dan pada saat ini Allah Subhanahu wa taala memberikan suatu anugerah pada kita, dipertemukannya kita dengan bulan yang mulia, yaitu bulan suci Ramadan. Alhamdulillah beberapa hari telah kita lalui dari bulan Ramadan ini. Namun dengan demikian, ketika kita diwajibkan untuk berpuasa di bulan suci ini, tentu kita bersama harus wal ilmu fardiyatiha, kita mengetahui ilmu tata cara pelaksanaan puasa di bulan Ramadan ini. Yang mana yang harus diperhatikan adalah suatu hal yang masuk pada rukun wajib, yang memang setelah kita masuk pada bulan Ramadan diwajibkan kita puasa, kita harus mengetahui rukun puasa itu tersebut. Nah, yang pertama yang harus diperhatikan ketika kita hendak melaksanakan ibadah puasa adalah an-niyat, adanya niat. Niat di sini disyariatkan sebelum datangnya fajar kita harus berniat terlebih dahulu sebelum besoknya kita melaksanakan ibadah puasa. Karena Rasulullah SAW pernah berkata bahwa malam yubayyit siang fala siyama lahu, dia yang tidak berniat di malam hari, puasanya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan puasa tergolong puasa yang tidak sah karena di malam harinya meninggalkan niat untuk besoknya melaksanakan ibadah puasa. Niat di sini yang harus diperhatikan, sekalipun memang niat ada di dalam hati, kemudian ketika kita mengucapkan niat tersebut bersifat atau dihukumi sunnah ketika kita mengucapkannya. Namun demikian, pelaksanaan niat itu harus di malam hari, tetap sebagai penguat kita harus mengucapkan dengan lisan untuk berniat bahwa besoknya kita akan melaksanakan ibadah puasa. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, yaitu kita mengetahui apa yang mesti membatalkan puasa dan kita tinggalkan hal-hal tersebut. Karena ketika kita melaksanakan ibadah puasa, dari mulai niat awal kita puasa, kemudian sampai nanti kita berbuka puasa, ada hal-hal yang harus dijaga oleh kita semua. Apa yang mesti dijaga? Tiada lain adalah pertama yang membatalkan ibadah puasa tersebut, dan yang kedua adalah hal yang dapat merusak ibadah puasa tersebut. Hal-hal yang dapat membatalkan puasa kita ketahui bersama, seperti halnya adanya aktivitas makan minum dengan sengaja, atau keluar dari agama Islam yang disebut murtad dengan sengaja, atau hal-hal lain yang dapat membatalkan puasa. Itu semua harus kita jaga. Kemudian ada hal-hal yang memang dapat merusak puasa. Puasanya jadi, puasanya sah, tapi ternyata puasanya rusak. Dalam arti secara fikih kita melaksanakannya dengan sah, tetapi ternyata oleh Allah Subhanahu wa taala tidak diterima amalan ibadah puasanya. Mengapa? Karena tidak dijaga dari hal-hal yang dapat merusak puasa. Apa hal-hal yang dapat merusak puasa? Seperti halnya kita berbohong, seperti halnya kita marah-marah ketika kita melaksanakan ibadah puasa, atau aktivitas-aktivitas lain seperti berghibah, menggunjing, bahkan mengadu domba atau mengadukan orang dengan hal-hal yang negatif, itu dapat merusak
pahala puasa dan dapat merusak puasa kita sehingga puasanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian kita ketahui bersama bahwa ternyata mengetahui apa-apa tentang amalan ibadah itu suatu hal yang penting bagi kita. Mengetahui niatnya, mengetahui waktunya kapan kita mulai, kapan kita mengakhiri, bahkan mengetahui hal yang dapat membatalkan atau hal yang dapat merusak dari amalan ibadah puasa tersebut, itu suatu hal yang mesti kita ketahui bersama agar rukun puasa terjaga dan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian, semoga ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.